Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri atas 2 atau lebih komputer yang terhubung, yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan komponen transmisi. Sistem operasi jaringan akan mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi dan mengkoordinasikan pada jaringan. Sebagian besar jaringan akan memuat di dalamnya perangkat switch dan perangkat hub, di mana perangkat hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan dan mengirimkan paket data ke semua perangkat yang saling terhubung. Sedangkan switch ini adalah perangkat yang lebih canggih dibandingkan hub, di mana perangkat switch dapat menyaring serta meneruskan data ke tujuan tertentu dalam jaringan. Jika kita ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, misalnya internet, maka kita akan membutuhkan sebuah router, di mana router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk membantu perjalanan paket data melalui jaringan yang berbeda, sehingga memastikan bahwa data yang kita kirim itu akan sampai ke alamat yang benar. Jaringan switch dan router memiliki perangkat lunak tersendiri yang digabung ke dalam perangkat keras, sehingga menciptakan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan juga memakan waktu. Kita dapat menggunakan software defined networking atau SDN, di mana SDN ini adalah pendekatan jaringan baru di mana banyak dari fungsi kontrolnya itu dikelola oleh satu program utama yang dapat bekerja pada server. Selanjutnya yaitu teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital dan internet didasarkan pada 3 teknologi utama. Yang pertama yaitu komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien. Komputasi klien atau server ini mengarah kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam 2 pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Komponen klien akan menyiapkan data yang dimasukkan oleh pengguna, kemudian mengirimkannya kepada komponen server yang umumnya dalam bentuk request. Komponen server akan menerima request dari klien dan kemudian memprosesnya. Setelah itu, mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada klien. Klien akan menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan oleh server dan kemudian menampilkannya kepada pengguna. Yang kedua yaitu paket switching. Paket switching adalah metode pengiriman data dengan memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data ini adalah agar lebih efisien. Paket yang dikirimkan akan menyertakan informasi dan mengarahkan menuju alamat yang tepat. Yang ketiga yaitu TCP or IP dan konektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi, komponen perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Komponen yang berbeda ini harus mematuhi seperangkat aturan yang disebut protokol. Saat ini, jaringan perusahaan banyak menggunakan satu standar protokol yang paling umum digunakan, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP or IP ini dikembangkan pada awal 1970-an untuk membantu mengirimkan data jarak jauh dari berbagai komputer yang berbeda. TCP menangani pergerakan data antar komputer, termasuk di dalamnya membentuk sambungan antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. Sedangkan IP bertanggung jawab untuk pengiriman paket, termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang jaringan komunikasi. Nah, dalam jaringan komunikasi ini terdapat 2 cara untuk mengkomunikasikan pesan, baik dalam jaringan menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Jenis-jenis jaringan yaitu yang pertama adalah jaringan area lokal atau yang biasa disebut LAN. Jaringan LAN ini biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam suatu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Dalam artian, LAN ini hanya menghubungkan perangkat komputer dalam radius 500 meter.
Selanjutnya yaitu jaringan area luas atau WAN. Ini menjangkau area luas geografis seluruh kawasan, negara, benua, ataupun seluruh dunia. Nah, komputer yang terhubung ke WAN ini melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel privat atau melalui sirkuit langganan atau satelit. Kemudian untuk media transmisi ini dapat berupa media fisik yaitu seperti kawat pilin, kabel koaksial, dan media transmisi nirkabel. Selanjutnya yaitu kecepatan transmisi, yaitu keseluruhan informasi digital yang dapat dikirimkan melalui media telekomunikasi dalam bit per detik. Rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran komunikasi ini disebut dengan bandwidth. Yang selanjutnya adalah alamat dan arsitektur internet. Internet ini didasarkan pada rangkaian protokol jaringan TCP atau IP yang diberi sebuah alamat protokol internet. Nah, sistem penamaan domain mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan numerik alamat IP untuk setiap jaringan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai layanan internet. Nah, layanan internet ini yaitu sebuah komputer yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Setiap layanan internet ini dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan itu dapat berjalan pada satu komputer server atau layanan berbeda dapat dialokasikan pada server berbeda pula. Di sini terdapat kapabilitas layanan internet dan fungsi dukungannya. Yang pertama adalah surel. Surel ini memungkinkan pesan untuk ditukar oleh satu komputer dengan komputer lain ataupun memiliki kemampuan untuk meneruskan pesan, mengirimkan beberapa dokumen teks maupun dokumen multimedia. Selanjutnya yaitu obrolan atau pesan instan. Nah, pada obrolan atau pesan instan ini memungkinkan dua orang atau lebih secara bersamaan terhubung ke dalam suatu internet untuk melakukan percakapan interaktif. Kemudian terdapat newsgroup. Nah, ini sebagai media diskusi untuk mempublikasikan informasi maupun untuk berbagi ide-ide tentang topik yang telah ditentukan dalam satu media. Selanjutnya ada telnet. Fungsinya yaitu untuk masuk ke dalam suatu sistem komputer dan mengerjakan pekerjaan lain. Kemudian ada file transfer protocol, fungsinya yaitu mengirim file dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya ada World Wide Web, ini memiliki fungsi untuk mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan penghubung hypertext link. Yang selanjutnya yaitu Voice over IP. Pada saat ini, internet telah menjadi platform yang populer untuk transmisi suara dan jaringan perusahaan. Teknologi Voice over IP ini memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan sambungan paket serta menghindari biaya yang dibebankan oleh jaringan telepon lokal dan jarak jauh. Panggilan yang biasanya akan dikirimkan melalui jaringan telepon umum melakukan perjalanan melalui jaringan perusahaan yang didasarkan pada protokol internet atau internet publik. Panggilan suara dapat dibuat dan diterima dengan komputer yang dilengkapi dengan mikrofon serta pengeras suara atau dengan telepon yang berkemampuan VoIP. Penggunaan VoIP ini memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu dapat mengurangi biaya manajemen komunikasi dan jaringan sebesar 20 hingga 30%. Sedangkan keuntungan lainnya dari VoIP adalah dalam masalah fleksibilitasnya. VoIP dapat ditambahkan atau dipindahkan ke kantor yang berbeda tanpa melakukan perkabelan ulang atau konfigurasi ulang jaringan. Selanjutnya yaitu komunikasi terpadu. Pada masa lalu, masing-masing jaringan perusahaan untuk data kabel nirkabel, komunikasi suara, dan konferensi video dioperasikan secara independen satu sama lain dan harus dikelola secara terpisah. Namun pada saat ini telah tersedia komunikasi terpadu
yang dapat mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat dengan mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu jaringan pribadi virtual. Pada masa lalu, ketika kita ingin menerima surel satu sama lain dan berkomunikasi dengan kantor pusat tanpa memberikan kesempatan pihak luar menahan komunikasi, kita perlu bekerja sama dengan perusahaan jaringan swasta yang menawarkan keamanan, privasi, dan jaringan khusus untuk pelanggan. Namun hal ini membutuhkan biaya yang mahal. Pada saat ini, telah tersedia jaringan pribadi virtual atau virtual private network yang merupakan jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang telah dikonfigurasi dalam jaringan publik serta biaya yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu web. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur server. Laman web ini diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain dan juga menghubungkan laman web ke objek lain seperti suara, video, atau file animasi. Terdapat dua jenis hypertext. Yang pertama yaitu Hypertext Markup Language atau HTML dan yang kedua yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTML merupakan bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah laman web yang kemudian dapat diakses untuk memperoleh suatu informasi. Sedangkan HTTP yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer data yang berformat HTML dari web server ke web server lainnya. Dan web server ini merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu web 2.0. Pada web ini, apabila pengguna ingin mengakses suatu web, maka pengguna tidak perlu datang mengunjungi alamat web yang ingin diakses karena pengguna dapat melakukannya dengan cara mengklik link yang telah tersedia untuk web yang ingin pengguna kunjungi. Web 2.0 ini memiliki fitur khas yaitu yang pertama ada interaktif, yang kedua ada kontrol pengguna secara real time, yang ketiga ada partisipasi sosial atau sharing, dan yang keempat adalah konten yang dibuat oleh pengguna atau user generated content. Layanan dan alat web 2.0 telah memicu kreasi dari jejaring sosial dan komunitas online lainnya, di mana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mereka pilih. Nah, jejaring sosial itu merupakan situs yang memungkinkan pengguna membangun komunitas pertemanan atau kolega profesional. Umumnya, anggota membuat sebuah profil, sebuah laman web untuk menaruh foto, video, file MP3, dan teks, dan kemudian mereka membagikan profil tersebut dengan anggota lainnya di mana layanan mengenali mereka sebagai teman atau kontak. Situs jejaring sosial sangat interaktif, menawarkan kontrol pengguna secara real time, mengandalkan konten yang dihasilkan pengguna dan secara luas didasarkan kepada partisipasi sosial serta berbagi konten dan opini. Nah, selanjutnya yaitu ada web 3.0 atau web masa depan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, web 1.0 digunakan untuk memecahkan masalah untuk mendapatkan akses informasi. Web 2.0 memecahkan masalah untuk berbagi informasi dengan orang lain dan membangun pengalaman baru. Nah, pada web 3.0 ini, janji untuk masa depan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Web 3.0 ini sering disebut dengan semantic web yang merupakan pengembangan web di mana konten web ditampilkan tidak hanya dalam format bahasa manusia, tetapi juga dalam format yang dapat dibaca dan digunakan oleh mesin. Tampilan di dalam web masa depan sangat beragam, namun secara umum mereka fokus pada cara untuk membuat web lebih pintar dengan fasilitas berbasis mesin yang memahami informasi dengan mempertimbangkan pengalaman pengguna yang lebih intuitif dan efektif. Nah, tren pelengkap lain yang mengarah pada web 3.0 ini termasuk penggunaan yang lebih luas dari cloud computing dan model bisnis SaaS dan ubiquitous connectivity di antara platform mobile dan perangkat akses internet dan transformasi web dari aplikasi jaringan terpisah dan konten menjadi lebih lancar dan seluruhnya dapat saling dioperasikan.
Nah, materi selanjutnya yaitu revolusi nirkabel. Yang pertama ada sistem seluler, merupakan suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi baik data, voice, maupun video, di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Sistem seluler generasi awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps untuk pengguna mobile. Lalu jaringan 4G juga disebut jaringan Long Term Evolution atau LTE memiliki kecepatan yang lebih tinggi yaitu 100 megabit per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 megabit untuk mengunggah. Nah, selanjutnya ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth merupakan teknologi wireless atau tanpa kabel yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara beberapa perangkat elektronik. Nah, Bluetooth ini bisa menghubungkan sampai dengan 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya yang rendah, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai dengan 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Nah, yang kedua ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel, adalah teknologi jaringan wireless untuk menghubungkan perangkat. Nah, pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabelan menggunakan access point. Sebuah access point adalah sebuah kotak yang berisi sebuah penerima radio atau transmitter dan antena yang terhubung ke kabel jaringan, router, atau hub. Penggunaan Wi-Fi yang paling banyak saat ini diperuntukkan bagi layanan internet nirkabel berkecepatan tinggi. Dalam hal ini, access point dihubungkan ke koneksi internet yang bisa datang dari layanan kabel atau layanan telepon DSL. Komputer dalam jangkauan access point memanfaatkannya untuk menautkan ke internet tanpa kabel. Nah, selanjutnya ada hotspot, yaitu area di mana seseorang bisa terhubung dengan internet secara wireless dari perangkat dalam radius tertentu. Hotspot biasanya terdiri atas satu atau lebih akses point yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat publik. Nah, hotspot WiFi ini dapat ditemukan di hotel, ruang tunggu bandara, kafetaria, kampus, untuk memberikan akses mobile ke internet. Nah, yang terakhir ada WiMAX. WiMAX yang merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave merupakan istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Nah, subbab yang terakhir yaitu RFID dan jaringan sensor nirkabel. RFID atau Radio Frequency Identification menyediakan teknologi canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek kepada pembaca RFID. Nah, label RFID ini diprogram secara otomatis dengan informasi yang dapat mengidentifikasi secara khusus sebuah barang beserta informasi yang menyertainya. Alat pembaca terdiri atas sebuah antena dan transmitter radio dengan kemampuan menguraikan sandi yang terdapat pada perangkat stasioner ataupun perangkat genggam. Label RFID yang aktif memiliki daya yang berasal dari sebuah baterai internal dan data yang umumnya memungkinkan untuk ditulis ulang dan dimodifikasi. Label RFID pasif tidak memiliki daya tersendiri dan memperoleh kekuatan operasional mereka dari energi frekuensi radio yang ditransmisikan melalui alat pembaca RFID. Dalam manajemen pengendalian dan rantai pasokan, sistem RFID menangkap dan mengelola data lebih terperinci mengenai barang dalam tempat penyimpanan atau tempat produksi dibandingkan dengan sistem kode batang. Nah, yang kedua ada jaringan sensor nirkabel. Adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam untuk memantau lingkungan fisik dan mengatur data yang dikumpulkan di lokasi pusat. Jaringan sensor nirkabel berguna dalam bidang-bidang seperti pemantauan perubahan lingkungan, lalu lintas, atau kegiatan pemantauan militer, perlindungan properti, efisiensi operasi, serta pengelolaan mesin dan kendaraan.